Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes pasal 20, kubur kosong, ayat 1 sampai 18. Dan pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, datanglah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat batu itu sudah terangkat dari kubur itu. Sebab itu ia berlari dan datang kepada Simon Petrus dan kepada murid yang lain yang Yeshua kasihi. Dan dia berkata kepada mereka, "Mereka telah mengambil Tuhan dari kubur itu, dan kita tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Kemudian Petrus dan murid yang lain itu keluar, dan mereka pergi ke kubur itu. Dan keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari di depan lebih cepat daripada Petrus, dan tiba yang pertama di kubur itu. Dan sambil memeriksa ke dalam, ia melihat kain linen yang tergeletak, sekalipun demikian dia tidak masuk. Kemudian datanglah Simon Petrus yang menyusul di belakangnya, dan dia masuk ke dalam kubur itu, dan dia melihat kain linen yang tergeletak itu, dan sapu tangan yang berada di atas kepalanya, yang tidak lagi terletak bersama kain linen itu, tetapi terpisah dengan telah terlipat di satu tempat. Maka kemudian murid yang lain yang tiba pertama kali itu pun masuk ke dalam kubur itu, dan dia pun melihat dan percaya. Sebab mereka belum memahami kitab suci, bahwa seharusnya lah dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian murid-murid itu pulang kembali ke tempatnya. Namun Maria terus berdiri di depan kubur itu sambil menangis di luarnya. Sementara dia terus menangis, lalu ia memeriksa ke dalam kubur itu. Dan dia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk, satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki, di tempat mayat Yeshua dibaringkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau itu menangis?" Ia berkata kepada mereka, "Karena mereka mengambil Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia." Dan setelah mengatakan hal-hal itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yeshua sedang berdiri, tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yeshua. Yeshua berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun, dia berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku, di manakah engkau telah meletakkan dia, maka aku akan mengambil dia." Yeshua berkata kepadanya, "Hai Maria." Sambil menoleh, maka dia berkata kepadanya, "Rabi," itulah yang disebut guru. Yeshua berkata kepadanya, "Janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapa-Ku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu."
Maria Magdalena pergi kepada para murid untuk mengabarkan bahwa dia telah melihat Tuhan dan dia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesua menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19-25. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesua berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal itu, dia menghembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan, dosa-dosanya tetap tertahan." Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara ke-12 murid itu, tidak ada bersama mereka ketika Yesua datang. Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun dia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Yesua menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 26-29. Dan setelah 8 hari, para muridnya ada di dalam rumah lagi, dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yesua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya, tetapi percaya." Lalu Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhanku dan Elohimku." Yesua berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Tujuan Injil ini ditulis ayat 30 dan 31. Kemudian sesungguhnya Yesua juga membuat banyak tanda yang lain di hadapan para muridnya yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesualah Masiah, Putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya.